semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini saya akan membahas peruntungan zodiak Aries di bulan Januari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Selain itu, kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi dengan saya, silahkan hubungi saya di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Nah, kita langsung saja yuk untuk bahas dari aspek asmaranya terlebih dahulu ya. Oke. Kalau untuk yang si Aries yang single dulu ya, yang saya bacakan. Saya kocok dulu kartunya. Untuk kalian yang masih single, di sini ini ada kartu romantic feeling. Saya bukain dulu ya tiganya. Terus ada keep open mind. Untuk Aries yang masih single, lalu juga ada kartu soulmate. Di sini bisa ada beberapa arti sih untuk kalian yang masih single ya. Jadi untuk kalian yang masih single, saya sambil bukain kartu tarotnya juga ya. Sebetulnya beberapa di antara kalian yang masih single mungkin ada ketertarikan dengan ada timbul perasaan baru melihat lawan jenis ya. Lalu selain itu, selain ada ketertarikan, seperti kayak ada koneksi yang tidak biasa, kamu pun juga tidak tahu perasaan apa ini. Mungkin beberapa orang untuk Aries atau mencoba untuk denial, enggak kok, bukan perasaan cinta, cuman temen atau apa. Jadi apabila terjadi seperti itu, jangan langsung cepat mengambil keputusan atau melabeli perasaan ini tuh perasaan apa, seperti itu. Karena di sini ini muncul ada kartu Mother of Cup, di mana yang tadi saya bilang ada perasaan baru yang muncul seperti itu. Jadi yang barusan saya bilang keep on open mind, ini juga ada Mother of Wand. Jadi kamu harus pantau dulu ini sebenarnya tipe perasaan yang seperti apa dan bagaimana. Jangan langsung buru-buru, oh ini gue jatuh cinta. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh itu jatuh cinta tuh, jatuh cinta. Yang punya perasaan kamu, bukan orang lain. Jadi kamu harus kalau bisa kenali perasaan tersebut, pahami, rasakan. Setelah itu pelajari dari perasaan tersebut apa yang kamu simpulkan dan apa pembelajaran yang kamu ambil. Baru dari situ kamu boleh mengambil kesimpulan, oh aku jatuh cinta, oh ternyata aku kagum, seperti itu ya. Ini bagi kalian yang timbul perasaan, ada perasaan suka terhadap lawan jenis. Lalu ada juga di sini kartu yang soulmate itu, selain bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran atau kok hobinya banyak kesamaan dengan kita kayak gitu, di sini kartu soulmate juga bisa mengartikan bahwa kamu lebih mengenal diri kamu lebih dalam. Itu yang aku lihat di sini. Banyak hal-hal yang selama ini kamu abaikan, rasa sakit, rasa sedih, itu kayak bulan Januari tuh Aries kayak perasaan tersebut mungkin nggak ada angin, nggak ada atau nggak ada hujan atau tidak ada penyebabnya, tahu-tahu kayak keluar aja gitu loh. Triggernya bisa bermacam-macam ya, seperti itu. Jadikan kesempatan ini adalah untuk kamu mengenal siapa diri kamu lebih dalam dan untuk healing dan berproses. Untuk healing prosesnya ya salah satunya itu tadi, sama seperti yang tadi ya, yang dimana ini perasaan apa yang saya rasakan kayak gitu. Tapi ini lebih ke arah diri kamu sendiri. Kenali, rasakan, akui. Habis itu pembelajaran apa yang kamu dapatkan, baru kamu ambil kesimpulan. Dan apa yang ingin kamu lakukan, dari pembelajaran tersebut. Oke? Itu untuk kalian yang
single, oke? Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan, Aries. Di sini langsung ada keluar kartu You Deserve Love, tapi juga ada Release Your Ex. Unik. Saya coba bukain dulu ya kartunya semuanya biar saya tahu secara garis besarnya ini apa maksudnya ya. Oke. Religious factor. Bisa dibilang untuk kalian yang sudah berpasangan, mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa kok rasanya perasaan dia kok mulai berubah, atau tiba-tiba rasa insecure, ketakutan yang tidak tahu penyebabnya apa tuh muncul di dalam diri kalian. Mungkin beberapa di antara kalian hingga mengingat kenangan masa-masa yang tidak enak yang pernah kalian alami ketika bersama mantan-mantanmu. Ini menyebabkan ada rasa insecure atau jadi tidak percaya diri. Nah, di sini bagusnya dari perasaan itu, kamu jadi sadar bahwa sebetulnya apapun itu alasannya, kamu sangat mencintai pasangan atau dia sangat mencintai kamu. Itu yang saya lihat di sini. Rasa mencintainya cukup dalam sehingga kamu atau dia ingin bisa melakukan apapun yang bisa dia lakukan kepada kamu dengan cepat, atau ingin berada di dekat kamu dalam segala situasi apapun. Mereka ingin tahu, saking cintanya, walaupun kamu bingung perasaan apa ini, kayak gitu. Atau kamu merasa ragu, atau kamu ngerasa sikapnya berubah, sebetulnya perasaannya mereka masih sama. Itu ya. Cuman dari rasa insecure, tidak nyaman ini sebetulnya bisa menjadikan pembelajaran agar kita bisa lebih aware, mengenali siapa diri kita, kayak gitu ya. Walaupun kalian entah bertengkar perasaannya atau apapun ya. Saran untuk kalian untuk di asmara di sini, jadikan yang tidak nyaman tersebut merupakan pembelajaran terbaik agar kamu sama pasangan bisa melangkah lebih lancar ke depannya. Dan walaupun apapun masalah yang datang dan hadir ke dalam hidupmu, itu bisa kamu ambil pembelajarannya agar kita menjadi orang yang lebih fleksibel, beradaptasi dalam segala macam masalah dan perasaan emosi yang muncul. Itu pembelajarannya ya. Itu untuk dari segi asmara. Oke, lalu berikutnya dari segi pekerjaan ya. Untuk segi pekerjaan, saya buka dulu kartunya. Pekerjaan ini bisa bisnis juga ya. Yang pertama ada Hierophant. Lalu kartu berikutnya ada Two of Swords. Karir kamu atau bisnis kamu selama bulan Januari, Aries. Lalu juga ada King of Swords atau Father of Swords. Dan kalau saya lihat di sini, sepertinya kamu, untuk kalian yang berbisnis atau sedang bekerja, kamu akan bertemu dengan banyak banget orang baru. Mungkin hal-hal yang membuat kamu stuck sebelumnya, kamu akan mendapatkan semua jawabannya di bulan Januari. Diperlancar semua prosesnya. Selain itu, di sini memang akan ada beberapa kendala yang tidak nyaman yang hadir di dalam bisnis dan pekerjaan.
tapi itu sebetulnya tantangan baru untuk kamu sebetulnya level up, belajar lebih bijak kayak gitu. Dan di sini banyak di antara kalian butuh bantuan dari orang lain juga terkait pekerjaan. Jadi kalau kamu sibuk, ya jangan jadikan itu kamu pikul semua sendiri kayak gitu loh. Kamu bisa minta tolong pada timmu juga untuk dibantu. Dan banyak di antara kalian juga banyak dikasih tanggung jawab lebih yang baru kayak gitu ya. Banyak kesempatan yang hadir, tapi capek iya kayak gitu loh. Namun dari tantangan tersebut, di sini aku lihat kamu akan menerima hasil yang sesuai dengan hasil kerja keras. Oke? Itu untuk karir dan bisnis. Lalu berikutnya untuk keuangan. Untuk keuangan di sini sebetulnya keuangan kamu bisa dibilang lancar kok. Seperti itu, tapi ya balik lagi sih pengelolaannya kamu kayak gitu. Karena saya lihat di sini di dalam diri kamu banyak banget yang ingin dibeli atau ingin dicapai, hasrat-hasrat. Jadi kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget jangan dibeli. Itu aja sih. Masalah keuangan sebetulnya lancar-lancar aja kok untuk Aries di bulan Januari tahun 2022. Lalu berikutnya adalah dari segi kesehatan. Saya bukain dulu. Kalau dari segi kesehatan, sepertinya kamu kecapean, butuh istirahat juga salah satunya. Ini yang saya lihat di sini. Terutama pikiran. Kalau kamu lagi stres, capek, lelah, please jangan terlalu diforsir. Karena tubuh kamu memang sudah teriak istirahat, istirahat, kayak gitu loh, ya. Dan ketika saya melihat kartu ini, untuk kesehatan kamu harus hati-hati ya, mawas diri dimanapun kamu berada. Yang berkendara juga harus pelan-pelan, jangan ngebut, ya, jangan bengong. Itu salah satunya. Ini peringatan ini dari kartunya. Dan perhatikan kaki. Saya tidak tahu penyakit apa yang sedang kalian alami, tapi saya tiba-tiba ada asam urat yang masuk ke visual saya. Ada beberapa di antara kalian asam urat. Itu hati-hati juga pola makan, kurangin mungkin yang mengandung zat besi. Dan kalau tidur pakai sarung tangan atau kaos kaki, ya itu bisa kok menyembuhkan. Dan kurangi mandi malam atau tidur terlalu malam juga kurangin ya. Banyak di antara kalian kelelahan. Untuk kesehatannya, lalu berikutnya di sini yang perlu kalian perhatikan adalah banyak di antara kalian yang memang lagi ada beban mental dan rasa kecewa, sedih, bingung, pokoknya bagi kalian yang lagi sedang stres, pusing, di sini kalau bisa stres apapun, secapek apapun kamu, paksakan makan. Kalau bisa juga konsumsi banyak sayuran juga ya, kayak gitu. Dan cobalah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang perlu konsumsi susu kambing untuk suplemen tambahannya, atau minum-minum vitamin tambahan yang dapat membantu kesehatan kamu kayak gitu ya. Dan kalau bisa untuk kesehatan, saran terakhir, ada satu lagi nanti, satu kartu ini. Yang pertama, kalau memang ada yang ngajak kamu jalan-jalan, sebaiknya diurungkan dulu deh niatnya. Lebih baik fokus dulu untuk istirahat tubuhmu. Lain kali sebetulnya bisa kok waktunya ya, jangan terlalu digeber terus. Mohon maaf mungkin kalau terdengar suara motor, di luar ada suara motor. Dan ya di sini yang terakhir adalah, cobalah kalau kalian yang nonton video ini mungkin ada yang sering di rumah, mungkin ya jalan-jalan di halaman aja. Sekarang kan COVID juga mulai agak mencengkam lagi nih, apalagi gosip-gosip Omikron ya,
kalau nggak salah namanya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Sebetulnya ini poinnya adalah banyak di antara kalian yang butuh kena matahari juga, vitamin dari matahari. Soalnya kebanyakan di dalam kamar terus kayak gitu. Oke? Lalu saran terakhir untuk kalian adalah untuk di bulan Januari Aries, yang pertama ada kartu Hyena, dan yang kedua ada kartu Fog. Nah, kalau kartu Hyena saya tahu ini langsung pesannya. Kalau kartu Hyena di sini ini artinya adalah kamu dalam menyikapi suatu hal, ada kalanya memang kita perlu sikapi dengan easy going, ada juga yang perlu kita sikapi dengan serius kayak gitu. Yang di sini ini adalah poinnya, apapun kondisinya, jangan terlalu fokuskan pada nanti hasilnya gimana ya ke depan. Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi di depan, masa depan. Dan jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Masa lalu ya biarin masa lalu, masa depan ya masa depan. Fokuskan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Karena dengan kamu melakukan itu, di sini kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari-cari. Tapi kuncinya adalah kamu juga harus imbang, bisa have fun mengelola diri kamu. Kalau untuk fog di sini artinya adalah cobalah untuk fokus akan tujuanmu dulu. Ini kamu selama tahun 2022 mau melakukan apa? Rencana kamu? Apakah mau sekedar wacana saja rencana tersebut? Dan tindakan kamu apa? Review ulang apa yang sudah kamu lakukan dan terjadi di tahun sebelumnya. Apa yang belum kamu lakukan? Apa yang perlu di-improve lagi dan dikerjakan dan dikembangkan? Rasakan semuanya. Jadi itulah alasan kenapa kamu butuh waktu hening atau tenang. Agar kamu juga jelas tahun 2022 apa target kamu. Kayak gitu. Ya. Tetapi tetap untuk menyeimbangkan kesehatan tubuh juga, ya. Oke. Dari saya sih terakhir saran dari semesta, tema energi kalian untuk Aries di bulan Januari 2022 adalah reflection. Tema energinya. Jadi apa yang terjadi di kehidupan kamu itu adalah refleksi dari hasil pemikiran kamu juga. Jadi harus hati-hati. Apa yang kamu pikirkan dan harapkan atau yang tidak kamu mau itu bisa aja terjadi. Jadi harus hati-hati ya Aries. Oke? Itu saran tema energinya kamu di bulan Januari tahun 2022. Oke? Saya bantu doa yang terbaik ya untuk kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan dan diperlancar semua segala urusannya ya. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. Dan mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja, dan terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Oke? Kalau gitu, see you next time. Bye bye.